Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa rasulina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa menunaikan salat zuhur secara berjamaah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memberikan kita keistiqomahan untuk melaksanakan kebaikan amal soleh yang lain. Ketika seseorang baik sholatnya, dia akan baik pula amal soleh yang lainnya. Karena sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah tangan kita melakukan keburukan, mata kita melakukan keburukan, kaki kita melangkahkan kepada keburukan. Nah, jadi moga-moga semua di sini ya bisa melanjutkan amal soleh berikutnya. Jamaah rahmatullah, kita lanjutkan kitab yang rutin kita kaji di hari Rabu ba'da zuhur ini, yaitu mengenai cara atau adab dalam mempelajari ilmu agama. Kita sampai pada nomor 33 untuk kitab aslinya. Imam An-Nawawi, penulis kitab ini, menyampaikan wala yahtakiranna faidatan yaraha aw yasma'uha fi ayyi fannin kanat. Ya, janganlah sesekali dia yaitu jangan sekali-kali dia menyepelekan ya atau meremehkan ilmu apapun yang dia dapatkan, dia lihat, dia dengar dalam kesempatan apapun. Jamaah rahmatullah, dalam beberapa masjid atau kajian ilmu disampaikan oleh beberapa ustadz ya, beberapa mu'alim, di tempat itu ada ilmu yang bisa kita dapatkan ya. Bahkan kadang-kadang seorang ustadz, seorang alim sedang menyampaikan sesuatu, lalu kita pandangi dia, siapa dia? Orangnya tidak terkenal. Siapa dia? Kita tidak tahu ya, track recordnya seperti apa. Tapi insya Allah kalau kita datang ke halaqah itu dalam rangka mencari ilmu, Allah akan berikan hikmah. Bahkan kadang-kadang ada seorang ustadz, penyampaiannya biasa-biasa saja, susunan katanya tidak teratur bahkan, ataupun sulit untuk bisa dinikmati karena susunan kata yang kurang baik. Tapi karena keikhlasan daripada ustadz tersebut ya, kita yang datang ingin mencari hidayah, mencari ilmu, bahkan kadang-kadang bisa menangis karena dosa-dosa kita. Kadang-kadang ustadz itu nggak perlu banyak bicara tausiah dengan susunan kata yang bagus, tapi dia datang dengan keikhlasan dia ya, kesolehan dia. Kita baru melihat orang soleh aja kita sudah ingat dosa-dosa kita. Mungkin panjenengan bisa pernah merasakan ketika berdekatan dengan orang soleh, dengan ustadz atau kiai ulama ya, baru kita deket saja kita udah bisa nangis. Kenapa? Karena betapa ya perbandingan yang jauh sekali, dosa-dosa kita sangat banyak. Ingin kita mendekat kepada beliau, ingin kita mengikuti seperti beliau ya, sehingga dosa-dosa kita diampuni, kita berderajat seperti derajat beliau. Jadi kadang-kadang seorang ustadz, seorang alim kiai itu ya, kita datang ke halaqahnya, ke kajiannya dengan niat yang baik, walaupun bukan ustadz terkenal, insya Allah kita dapat ilmu di situ ya. Insya Allah kita dapat petunjuk di sana. Karena hidayah Allah tidak melulu dari ustadz terkenal, bisa dari seorang ya ustadz di pelosok kampung yang dia ikhlas mengajar ya, bisa dari sana. Jamaah rahmatullah, itulah kadang-kadang sebuah lembaga, kita kadang-kadang studi banding itu jangan melulu ke tempat yang lebih baik daripada lembaga itu. Studi banding bisa ke tempat yang lebih sederhana, tempat yang sengsara, tempat yang tradisional
ya. Di sana banyak muncul para santri-santri yang tahan banting, yang ilmunya ikhlas, yang dia benar-benar menguasai cabang ilmu di dalam Islam banyak sekali. Tidak harus bangunannya megah. Jadi studi banding ke tempat-tempat yang seperti itu. Ya. Inilah yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Jangan meremehkan ilmu yang dia lihat, ya, ataupun yang dia dengar dalam hal apapun. Datang ke halaqah, oh ini ustadznya kayaknya nggak menguasai. Kemudian ilmu ini saya sudah menguasai. Cukup duduk di sana, bismillah, Allah akan berikan hidayah kepada kita. Minimalnya kita lihat, oh cara penyampaian ustadznya begini. Nanti kalau saya menyampaikan akan saya tambahkan menjadi seperti ini dan lain sebagainya. Bal yubadiru ila kitabatiha thumma yuwadhibu ala mutala'atihi ma katabahu. Kemudian beliau menyampaikan hendaknya dia menulis, mencatat apapun yang dia dengar dari sebuah ilmu, ya. Katabahu, menuliskannya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, al ilmu sayyidun wa kitabatuhu qayyiduhu. Ilmu itu ibarat hewan ternak, dia bisa lepas kemana-mana kalau nggak diikat. Bagaimana cara mengikat ilmu itu? Dengan cara menulis, ya. Jadi jamaah yang serius benar-benar ikut kajian, biasanya dia membawa kertas, membawa pensil untuk mencatat, ya. Tapi juga jamaah yang dia bersungguh-sungguh banyak cara. Mungkin dia tidak bawa pena, bawa pulpen, dia pakai HP-nya untuk mencatat. Atau mungkin dia susah untuk menulis, maka dia cukup rekam dengan HP-nya, direkam. Ini salah satu juga cara membawa ilmu itu pulang ke rumah. Tapi biasanya kalau sekedar menvideo itu ya tidak diulang-ulang lagi. Tapi kalau catatan, ya, kita akan punya kumpulan ilmu di sana, bagian-bagian penting. Waliyulazimu halaqati syekh, ya. Setelah kita mencatat, beliau memberikan nasihat untuk selalu menghadiri pengajian-pengajian. Nah, Bapak Ibu kalau cuman pengajian ikut sekali, habis itu nanti nunggu, ya, undangan lagi. Nah, itu hati kita itu seperti, ya, kata Rasulullah SAW, hati itu adalah ketika orang melakukan maksiat ada satu titik di dalam hatinya, maksiat titik banyak. Bagaimana cara membersihkannya? Salah satunya dengan menghadiri kajian ilmu. Nanti ada ustadz yang memberikan kita nasihat, kita bertaubat, bersih lagi, gitu. Jadi pengajian itu didatengin sesering mungkin, ya. Atau bagi seorang thalib, pembelajar Islam yang sungguh-sungguh, dia akan terus mencari. Jamaah rahmatullah, teman-teman yang pergi ke Mesir, pergi ke Yaman, pergi ke Sudan untuk belajar, pergi ke Madinah, mereka saya perhatikan, ya, dari cerita-cerita mereka setelah pulang itu Masya Allah, selain hanya belajar di tempat dia kuliah, mereka mencari masjid-masjid yang ada syekhnya, ada ustadznya. Bahkan mereka menempuh bis perjalanan 1 jam untuk ke masjid ini, kajian ini, nanti pindah lagi kemana. Nah, dari jamaah di sini juga ada, ya, sebagian yang semangat mencari pengajian-pengajian. Oh, Senin habis maghrib ada pengajiannya Ustadz Amin Taufik LC tentang Sirah Nabawiyah, dia datang ke sini. Nanti ada pengajian siapa lagi, dia datang ke sana. Ada pengajian siapa lagi, dia datang ke sana. Nah, inilah ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh memperhatikan agamanya. Dia mencari petunjuk hidayah dari sana, ikuti terus pengajian. Ada tabligh akbar Ustadz Fulan datang ke Semarang, dia datang, dia hadiri, Masya Allah, ya. Jadi begitulah jamaah rahmatullah, ciri-ciri orang yang bersemangat mempelajari agamanya. Waliyu'tan nabi kulli durus, ya, wa yu'laku 'alaiha ma amkana. Lalu dia memperhatikan semua ilmu di dalam kajian itu dan memberikan catatan semampunya. Jadi datang ke pengajian tidak hanya bawa sajadah ataupun, ya, baju, tapi juga bawa pulpen sama kertas. Minimal dia bawa HP untuk mencatat ataupun merekamnya. Ya, terakhir jamaah rahmatullah, beliau menyampaikan, ya, wala yu'athir binaubatihi, janganlah memberikan
kesempatan kepada orang lain untuk mencari ilmu kalau kita lebih bisa duluan. Maksudnya bagaimana? Misalkan soft itu paling depan lebih bagus ya, kalau ketemu ilmu lebih dekat dengan syekh, bisa mendengar, bisa melihat wajah ya, maka jangan dahulukan orang lain. Ithar itu mengutamakan orang lain. Al-ithar itu mengutamakan orang lain. Hukumnya ada 3. Mengutamakan orang lain dalam hal yang wajib, hukumnya haram. Al-ithar bil wajib haram. Mengutamakan orang lain dalam hal sunnah, hukumnya makruh. Mengutamakan orang lain dalam hal mubah, hukumnya mubah. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah ketika dalam hal yang wajib ada air cuman setengah gelas, cukup untuk wudhu 1 orang saja, dan hukumnya sholat tanpa wudhu tidak sah ya. Maka pilihannya antara 2, wudhu atau tayamum. Jangan biarkan orang lain wudhu dulu ya. Karena ini wajib, ini untuk kita. Jadi kita yang wudhu, biar dia yang tayamum. Nah, namun jamaah kaitannya juga kita punya sunnah-sunnah Nabi yang lain. Yaitu apa? Ikram kepada orang yang lebih tua, memuliakan orang yang lebih mulia. Jadi kalau ustadznya nggak ada air, wah ini ithar nih, nggak boleh, harus saya duluan. Ya, ustadznya kemudian tidak dibagi air wudhu, biar saya yang wudhu, ustadz nggak usah wudhu. Nah, ini penempatannya juga kurang tepat. Ada sunnah yang lain, yaitu mengutamakan alim ulama dan orang yang lebih tua. Tapi kalau sesama kita, ya jangan biarkan orang lain pakai air wudhu kita. Sunnah makruh hukumnya juga ketika sunnah. Contohnya yang paling bagus di soft dalam sholat yang paling depan. Jadi jangan biarkan orang lain masuk di soft paling depan. Ya, kita yang harus maju. Jangan monggo Pak, ya, monggo Mas. Yang muda-muda suruh maju, kita yang harus maju. Jadi jangan malu-malu, nyuwun sewu. Saya sering mengingatkan melihat jamaah di sini, ketika soft itu nyuruh yang lain gitu. Soft kedua belum penuh, pilih soft ketiga. Padahal nunggu yang lain penuh baru dia pasti nanti soft ketiga ada. Jangan seperti itu. Harusnya dia cari soft yang paling depan, karena pahalanya lebih banyak ya. Namun itu juga dalam koridor ada sunnah yang lain. Bagaimana? Di belakang imam adalah orang yang bisa menggantikan imam. Kemudian orang-orang yang mulia, takmir masjidnya, sesepuhnya di situ. Ya, jadi tetap utamakan sunnah yang lain, yaitu alim ulamanya di belakang imam. Adapun dengan hal yang mubah, al-ithar, mendahulukan orang lain dalam hal mubah, makanan misalkan, silakan ya, monggo silakan Pak duluan, makan duluan. Masuk pintu silakan duluan. Naik kendaraan silakan duluan ya. Maka jamaah seiring dengan berjalannya kita sehari-hari, bisa kita terapkan al-ithar ini, dan juga tentu dalam koridor sunnah yang berlaku. Jamaah, dan juga dalam kesempatan berhalaqah majelis ilmu, kalau kita bisa paling depan ya. Lebih dekat kepada ustadz, kita mendekat kepada ustadz. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lainnya. Ada kesimpulan di sini. 1, jangan meremehkan ilmu apapun itu. Yang kedua, selalu mencatat ilmu apapun itu ya. Kemudian ada sebagian ulama punya kitab Syaidul Khotir. Jadi beliau ada ide apapun dia tulis, ide apapun dia catat gitu. Yang ketiga adalah al-ithar, jangan mendahulukan orang lain kalau kita lebih mampu untuk mendekat kepada ilmu ya. Dahulukan diri kita sendiri terhadap ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.